أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة ربنا تبارك الله والصلاة والسلام على أحمد سيدنا ورسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وخصوصا من أحمد سيدنا ورسول الله محمد برسول محمد الحكم من دون الدين قبل أن يستحيل بنا وقد جعلنا بسم الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, seperti biasa hari ini hari Jumat kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul, berwirid bersama, berzikir bersama, dan membahas kitab bersama. Untuk yang pertama kita langsung untuk pembahasan kitab Qahwadus Sada karya Syekh Ahmad Ar-Rafiq Ar-Radi At-Tijani Al-Badani radhiyallahu anhu. Untuk hari ini topik yang kita bahas adalah tentang perjalanan hidup manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu katsiran minna laqad dhahibna dhahaban wa iyyaban bainama idza alamu falayyataharraqu abadan syabaron wahidan min syabara. Banyak dari kalangan manusia berkata, kami itu telah maju dan mundur. Jadi banyak atau sebagian besar dari manusia itu berkata, kami telah maju dan mundur. Padahal bila mereka tahu, sedikit pun mereka itu tidak bergerak dari porosnya. Tidak sedikit pun. Jadi banyak manusia yang bilang, wah saya sudah berhasil, kami sudah berhasil. Berhasil dalam hidup maksudnya. Wah kita sudah gagal, saya sudah gagal. Ada juga yang seperti itu.
Padahal itu enggak seperti itu. Sebenarnya mereka itu hanya sibuk dengan sebab dan akibat. Jadi mereka itu sebenarnya tidak sedikit pun bergerak dari awal mereka dilahirkan sampai kelak mereka mati. Sebab apa? Sebab sejatinya manusia itu hanya sibuk pada sesuatu yang zohir. Sedangkan manusia itu adalah makhluk ruhaniyah. Tapi ruhaniyah manusia itu tertutup dengan jasad yang terus berkembang. Yang mana berkembangnya ini sesuai dengan syahwat nafsunya. Atau dikembangkan dengan hal-hal yang berada pada luar dirinya. Yaitu perkara zohir. Setiap manusia itu pasti akan merasakan keberhasilan ataupun kegagalan atas setiap perkara dalam kehidupan. Entah itu dalam konsep ibadah ataupun konsep yang di luar ibadah. Jadi manusia itu akan merasakan keberhasilan dan kegagalan. Maknanya adalah manusia akan menghadapi keberhasilan dan kegagalan atas setiap perkara dalam kehidupan. Nah, manusia itu kan sibuk aja dengan keberhasilan dan kegagalan. Akhirnya mereka lupa. Maka akhirnya di sini datanglah bisikan-bisikan setan dan hawa nafsu. Ujian-ujian dan juga dari kerabat terdekat. Yaitu kerabat terdekat duniawi. Sehingga kehidupan mereka itu goyah atau terguncang. Makanya yang namanya keberhasilan dan kegagalan itu bisa menjadi ujian. Nah, untuk menyadari hal ini itu kan sulit. Karena kita ini masih berjalan dengan syahwat nafsu. Kita ini belum syuhud. Syuhud seperti pada kajian kemarin. Kajiannya kemarin tentang syuhud. Sehingga manusia itu terus sibuk saja dengan perkara sebab dan akibat saja. Lalu ketika mereka merasa berhasil di dalam kehidupan, maka mereka itu akan bilang bahwa itu adalah upaya dari diri mereka sendiri. Walaupun mereka itu mengucapkan alhamdulillah, tapi hanya di lisan. Padahal Allah melihat apa yang ada di dalam hati manusia. Makanya Allah guncang orang-orang yang seperti itu. Allah goyahkan, Allah uji orang-orang yang seperti itu. Tidak ada satupun manusia yang mampu lari dari kenyataan ini. Tapi mereka terus berupaya untuk mencoba kabur dari setiap perkara yang menurut syahwat nafsunya mereka tidak mampu. Padahal sebenarnya mereka itu bukan tidak mampu. Hanya saja tidak sesuai dengan keinginannya. Jadi ketika Allah udah goncang, ketika Allah udah goyahkan, ya udah goncangkan kehidupan mereka ini, kehidupan para manusia ini, maka sejatinya manusia itu tidak bisa lari dari keadaan-keadaan
yang akan memperburuk mereka. Tidak bisa lari. Tapi mereka mencoba kabur. Mereka mencoba kabur dari satu sebab ke sebab-sebab yang lainnya. Nah, makanya ada ungkapan dari Syekh Ahmad Ar-Rafiq yang berbunyi, orang yang lari dari sebab yang satu ke sebab yang lainnya, maka sejatinya mereka itu terikat oleh syahwat nafsunya saja. Yang mana itu berasal dari kecintaan duniawi. Nah, akhirnya apa? Akhirnya hanya membuahkan ego dan emosinya saja. Dan hanya meninggikan keaku-akuan. Nah, orang-orang yang seperti itu orang yang nggak paham. Orang yang nggak paham. Akhirnya mereka berjalan di atas dunia ini hanya sesuai dengan keinginannya saja, dengan sesuai dengan syahwat nafsunya saja. Nah, ketika menghadapi sesuatu yang tidak enak, yang tidak ia inginkan, yang tidak nyaman, maka dia mencoba kabur. Padahal itu harusnya dihadapi, bukan kabur. Bila engkau menghadapinya, bila kalian menghadapinya, maka kalian akan diajarkan bagaimana bersabar dan bersyukur. Jadi jangan kabur. Kalian nanti akan diajarkan bagaimana bersabar dan bersyukur. Bagaimana ridho atas segala ketentuan Allah. Tapi kebanyakan manusia pasti akan mencoba kabur. Itu kebanyakan dari manusia seperti itu. Guru kita mengatakan, orang yang lari dari sebuah perkara yang buruk, maka ketika dia lari dari tempat asal perkara yang timbul, maka Allah akan kirim hal-hal yang membuat buruk pula di tempatnya. Jadi ketika ada orang yang lari dari sebuah perkara yang buruk, maka tempat pelariannya itu di sana dia akan diberikan sesuatu yang buruk pula. Seperti itu. Jadi nggak ada satupun manusia yang bisa lari, nggak ada. Bila dia lari dari sesuatu yang membuat dia jengkel, membuat dia marah, maka Allah akan kirim berlipat-lipat makhluk yang akan membuat kejengkelan dan kemarahan di tempat ia lari. Seperti itu. Akhirnya manusia yang seperti itu hanya akan melahirkan keputusasaan. Sedikit pun dia tidak berharap kepada Allah. Karena itulah ciri-ciri manusia yang bersandar pada upayanya. Walaupun lisannya mengucapkan Allah. Itu hanya di lisan. Jadi menyadarinya sadar itu susah. Menyadari hal itu susah. Kebanyakan manusia itu nggak sadar. Sangat susah. Tapi kebanyakan manusia nggak mau sadar tentang perkara-perkara itu. Akhirnya ya
hanya sibuk dengan perkara-perkara yang itu saja, perkara duniawi. Karena mereka nggak mau belajar tentang hal-hal bagaimana perjalanan mereka kepada Allah. Ujung-ujungnya mereka berputus asa karena khauf dan rojak mereka itu masih sesuai dengan sebab akibat. Khauf dan rojak mereka itu masih sesuai dengan sebab dan akibat. Sedangkan sebab dan akibat itu Allah yang memberikan kepada manusia. Jadi manusia itu sibuk dengan apa yang Allah berikan, bukan sibuk dengan siapa yang memberi. Manusia itu sibuk dengan pemberian, tapi tidak sibuk dengan siapa yang memberi. Mereka nggak sadar itu, nggak mau menyadari, nggak mau belajar. Karena manusia itu masih merasa bahwa apa yang mereka perbuat itu berasal dari kemampuan mereka sendiri. Sedikit sekali dari kita yang sadar bahwa Allah benar-benar menggenggam semua zahir dan batin manusia. Nah, tapi lucunya lisan mereka itu berkata Allah. Tapi akal dan hati mereka hanya diisi dengan hasil yang mereka yakini itu semua berasal dari kehendak mereka sendiri. Padahal itu semua adalah karena Allah. Jadi betapa tertipunya manusia kalau masih bersandar kepada hawa nafsunya. Betapa tertipunya kalau masih bersandar pada hawa nafsunya, pada egonya, pada emosinya, apalagi keaku-akuannya. Dan ini terjadi pada semua aspek. Hal ini terjadi pada semua aspek. Bukan hanya orang-orang awam saja. Bahkan juga terjadi pada ulama. Kegoncangan ini juga terjadi kepada ulama, bukan hanya orang awam saja. Bahkan juga kepada para nabi. Para nabi juga digoncang. Contohnya saja kisah tentang Nabi Musa dengan Sayyidina Khidir. Betapa susahnya Nabi Musa untuk memahami apa yang dilakukan oleh Sayyidina Khidir. Itu salah satu contohnya. Nabi saja diguncang. Cuma kalau para nabi itu kan sudah dimaksum. Sudah disucikan dari dosa. Nah, kalau kita ini kan enggak. Kalau kita ini kan enggak maksum. Tapi beruntung kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Karena ketika Allah menghukum kita, hukumannya itu adalah rahmat. Ya, hukumannya itu rahmat. Sejelek-jeleknya kita, kalau Allah menghukum kita, sejatinya itu adalah rahmat. Nah, tergantung kita sadar apa enggak. Sadar apa enggak kalau itu adalah rahmat dari Allah. Itu tergantung diri kita. Susah kan? Makanya perlu duduk di hadapan seorang musyrik yang kamil.
yang tahu jalan tentang perkara kehidupan manusia. Nah, oleh sebab inilah jiwa manusia terus diguncang dengan apa yang mereka cintai, agar mereka faham bahwa ada kehendak yang besar yang menguasai apa yang ada di dalam diri mereka dan apa yang ada di luar diri mereka. Nah, kebanyakan manusia itu nggak mau melihat apa yang menguasainya itu. Kebanyakan manusia nggak mau melihat. Mereka yakin, tapi keyakinan mereka itu tidak membimbing mereka kepada keyakinan itu sendiri. Mereka yakin bahwa Allah lah yang memberikan rizki. Tapi keyakinan itu tidak membimbing mereka untuk menuju kepada keyakinan apa yang mereka yakini. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Sebab mereka hanya meyakini apa yang mereka lakukan itu benar. Mereka itu merasa benar. Manusia itu selalu merasa benar. Nah, sedangkan mereka itu masih berjalan dengan syahwat nafsunya. Sehingga mereka sibuk dengan perkara sebab dan akibat dalam kehidupan mereka. Kalau mereka berhasil, manusia kalau merasakan keberhasilan, mereka bersyukur. Kalau mereka gagal, mereka sabar. Kalau merasakan kegagalan, mereka sabar. Mereka bersyukur, bisa bersyukur dan bersabar. Tapi apakah itu diwarisi oleh batin mereka? Nah, itu pertanyaannya. Tapi apakah itu diwarisi batin mereka? Belum tentu. Belum tentu. Sehingga mereka tetap saja akan terguncang, akan terus diguncang oleh Allah. Karena mereka tidak mengenal perjalanan mereka kepada Allah. Mereka hanya sibuk kepada diri mereka. Manusia itu hanya sibuk beribadah, hanya untuk menyelamatkan dirinya dari siksa api neraka. Kebanyakan manusia itu seperti itu. Mereka beribadah itu hanya untuk menyelamatkan diri mereka saja. Nah, itu benar. Itu benar. Jadi sedikit sekali mereka yang beribadah hanya untuk menuju kepada Allah. Ya. Jadi hal itu benar, hal itu nggak salah. Tidak salah memang mereka beribadah supaya terhindar dari siksa api neraka. Ya, emang itu benar. Itu hal yang benar. Tapi kalau kita berhenti di situ saja, hanya sebatas itu saja. Kebanyakan manusia itu berhentinya di situ. Mereka beribadah itu karena supaya tidak masuk ke dalam neraka. Memang itu benar. Tapi kebanyakan manusia cuma berhenti sampai di situ saja. Tidak lanjut untuk menuju kepada Allah. Seperti itu. Jadi manusia itu akan terus diguncang. Nah, Allah berfirman di dalam hadis qudsi. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, bila engkau tidak mengenalku di dunia, maka akan aku guncang engkau ketika sakaratul maut agar engkau mengenalku.
Nah, jika engkau tidak mengenalku saat sakaratul maut, maka akan aku guncang agar engkau mengenalku di alam kubur. Jika di alam kubur engkau pun tidak mengenalku, maka akan aku guncang engkau di padang mahsyar. Nah, jika engkau tidak mengenalku di padang mahsyar, maka aku akan guncang engkau di hari penghisaban. Nah, jika engkau tidak mengenalku di hari penghisaban, maka engkau akan aku guncang di dalam neraka ataupun surga. Sehingga engkau mengenalku. Nah, jika engkau tetap tidak mengenalku juga, maka aku akan tampakkan wajahku, akan tampakkan diriku di hadapanmu. Itu yang terakhir. Tetap kan, kalau pembahasan kemarin kan sampai tidak sampai, tetap sampai pasti. Tapi kan pedih. Sampainya itu pedih. Mulai dari awal dunia, sakarot, dalam kubur, di mahsyar, hari penghisaban, di neraka atau surga. Kan prosesnya pedih. Pedih itu. Pedih rasanya jika kita itu tidak mengenal Allah. Makanya penderitaan para pecinta adalah tidak memiliki apa yang dia cintai. Pedih rasanya kalau kita mencintainya tapi kita tidak memiliki. Itu pedih. Itu pedih. Kepedihan seorang pecinta adalah jika ia tidak memiliki apa yang dia cintai. Contohnya ketika seorang pria mencintai seorang wanita, tapi sang wanita itu tidak mencintainya. Nah, itu rasanya pedih. Makanya agama hadir untuk mendidik manusia, yang mana dengan zohir batin mereka dengan kemampuan dan anugerah apapun yang Allah berikan pada mereka, mereka berjalan menuju kepada Allah, yaitu mengenal Allah. Jadi agama itu hadir untuk mendidik manusia. Agar mereka berjalan menuju kepada Allah, yaitu mengenal Allah dalam segala kehidupan. Karena itulah Allah berikan nafsu kepada manusia. Lalu Allah beri anugerah, yaitu kehendak kepada manusia. Sehingga akal dan hati mereka itu condong kepada apa-apa yang menerpa jasad mereka. Makanya susahnya loh manusia dalam penyadaran bahwa zahir batin manusia itu terus berkembang dengan sifat fisik. Sehingga ruhaniyah mereka itu tertutupi dari cahaya ilahiyah. Susah manusia untuk menyadari. Manusia itu makhluk ruhaniyah. Hanya saja Allah uji dengan zuhirnya. Allah uji dengan zuhirnya, sehingga manusia itu sibuk dengan sebab akibat, dengan apa yang masuk ke dalam dirinya. Tapi manusia tidak pernah mau melakukan sesuatu untuk dirinya dengan apa yang ada di dalam dirinya sendiri. Sedikit sekali manusia yang sadar. Sedikit sekali.
Sedikit sekali manusia yang sadar akan hal itu. Karena mereka itu tertutupi dari cahaya-cahaya ilahiyah. Nah, sehingga Allah ciptakan yang namanya keberhasilan dan kegagalan agar manusia itu belajar dan berpikir. Namun banyak dari mereka itu yang lalai akan hal itu. Banyak sekali manusia yang lalai. Mereka nggak mau berpikir dan nggak mau belajar. Manusia merasa bangga atau lebih baik atau seakan-akan bertakwa ketika mereka berhasil dalam beribadah. Jadi manusia itu kalau merasa ibadahnya itu berhasil, mereka itu akan merasa bangga, sombong. Mereka akan merasa seakan-akan bertakwa. Manusia merasa bangga atau lebih baik atau seakan-akan bertakwa ketika mereka berhasil dalam beribadah ataupun dalam perkara-perkara yang mubah. Tapi mereka kecewa dan merasa diri mereka itu berdosa bila ibadah mereka turun. Kalau mereka merasa ibadahnya berhasil, mereka bangga. Nah, kalau mereka merasa ibadahnya turun, mereka akan merasa berdosa. Atau mereka itu akan merasa kecewa jika perkara-perkara yang diinginkannya itu tidak terwujud. Nah, kita ini masih sibuk saja dengan perkara-perkara sebab akibat itu. Nah, kita ini masih goncang. Nah, ibadah kita ini masih goyang, apalagi rohaniah kita. Ya, ibadah kita aja masih pelentang-pelentong. Apalagi rohaniah kita. Rohaniah kita itu masih buta, masih tuli. Kalau syariat saja masih goyang, wirid-wiridnya masih podo, masih goyang. Nah, apalagi rohaniah kita, gimana itu? Masih buta dan tuli. Rohaniah kita itu masih buta dan tuli. Makanya kita perlu duduk di hadapan seorang guru mursyid yang kamil. Nah, kamil sehingga kita dibimbing agar sadar bahwa kita ini adalah hamba Allah, bukan hamba tahta, bukan hamba dunia, bukan hamba ibadah, bukan hamba puasa, bukan hamba wirid, bukan hamba rasa takut, bukan hamba-hamba yang lain-lain. Nah, sedangkan orang-orang yang mengenal Allah, mereka tidak goyang, tidak bergerak dari porosnya atas apapun yang hadir pada zahir batin mereka. Itu kalau orang yang mengenal Allah, mereka itu tidak goyang. Mereka tidak goyang. Mau ada duit, mau nggak ada duit, ya mereka itu tetap aja, tetap nggak goyang. Mau sakit, mau sehat, tetap aja, mereka tidak goyang. Nah, bukankah Nabi itu sudah mengajarkan kalau kita mendapatkan hal baik, maka ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita mendapatkan hal yang buruk, maka ucapkanlah alhamdulillah ala kulli hal. Nah, kita itu disuruh bersyukur. Disuruh bersyukur kita itu. Karena bersyukur itu buahnya adalah kesabaran. Jadi barang siapa bersyukur, dia akan memetik buah kesabaran. Tapi bukan hanya di lisan. Bersyukurnya itu bukan bersyukur yang hanya di
lisan. Tapi yang benar-benar keluar dari ruhaniyah. Ini bersyukur yang benar-benar keluar dari ruhaniyah. Bukan diucapkan saja. Nah, itulah kenapa setiap pembahasan ngaji kita itu nyambung. Dari awal yang pertama sampai hari ini itu terus nyambung. Nyambung terus. Kalau kita mau merenung sebenarnya ruhaniyah kita itu sedang dibimbing. Sedang dibimbing. Ruhaniyah kita itu sedang dibimbing. Sampai nanti pintu ruhaniyah kita itu terbuka, bisa terbuka. Nah, kalau kita benar-benar meresapi setiap kata-kata yang ditulis oleh guru kita itu Syekh Ahmad Ar-Rafiq, itu sebenarnya kita itu sedang dibimbing. Minimal itu ya membuat akal dan hati kita itu bertauhid kepada Allah. Itu minimalnya. Minimalnya kalau kita mau meresapi. Maksimalnya ya mengenal Allah. Marifat yang sebenar-benarnya itu maksimalnya. Nah, minimalnya ya kita bertauhid. Nah, ciri-ciri orang yang bertauhid itu hatinya penuh dengan rahmat. Akalnya penuh dengan kelembutan. Hatinya penuh dengan rahmat, akalnya penuh dengan kelembutan. Itu ciri-ciri orang yang bertauhid. Karena hati manusia itu mudah berbolak-balik, makanya harus penuh dengan rahmat agar tidak berbolak-balik. Walaupun sejatinya hati kita itu masih tetap berbolak-balik. Tapi berbolak-baliknya itu di dalam rahmat. Jadi kalau hati yang penuh rahmat, seakan-akan hati itu tidak berbolak-balik. Tapi sebenarnya itu masih tetap berbolak-balik. Tapi tetap di dalam lingkaran rahmat. Tidak keluar dari rahmat. Nah, itu kalau yang bertauhid. Nah, akal manusia itu kan keras. Keras. Akal manusia itu keras. Makanya kalau orang yang bertauhid itu akalnya akan penuh dengan kelembutan. Jadi kalau orang yang akalnya masih keras, itu berarti dia itu belum bertauhid. Akalnya masih keras. Nah, kalau orang yang bertauhid itu pola pikirnya lembut. Nah, pola pikirnya lembut. Pola pikirnya pemaaf. Pola pikirnya itu senang meminta maaf. Pola pikirnya itu senang meminta maaf. Dan dia itu memaklumi setiap kesalahan manusia. Jadi setiap kesalahan manusia itu dimaklumi. Itu orang yang bertauhid itu. Pikirannya lembut. Makanya kalau kita mau pahami dan resapi setiap kajian yang guru kita tulis ini, itu semua itu membimbing kita sebenarnya. Makanya diresapi dan dipahami. Nah, setiap kesalahan itu hanya untuk menunjukkan bahwa kita itu adalah hamba yang dimaafkan. Jadi setiap kesalahan manusia itu hanya untuk menunjukkan bahwa kita itu hamba yang dimaafkan. Nah, makanya banyak manusia itu yang merasa
Dia itu ya melebihi Tuhan. Banyak itu. Banyak manusia yang merasa melebihi Tuhan. Ketika manusia melakukan kesalahan, misalnya ada seorang yang mencuri. Nah, kalian itu ingin memotong tangannya. Ada seorang pencuri, kalian ingin memotong tangannya. Kebanyakan manusia seperti itu. Nah, ketika ada orang yang berzina, kebanyakan manusia itu ingin merajamnya, membakarnya. Rajam. Ketika ada orang membunuh, maka kebanyakan orang itu ingin membunuh dia balik. Sedangkan Allah saja masih merahmati orang-orang itu. Sedangkan Allah saja masih merahmati orang-orang itu. Masih Allah kasih nafas, masih Allah detakkan jantungnya. Kalau suatu saat orang-orang yang berbuat maksiat itu bertaubat. Jadi banyak manusia yang ingin menyaingi Tuhan. Ingin menghakimi. Banyak manusia yang seperti itu. Nah, coba kalau misalnya Allah itu bertanya kepada kita. Nah, kalau misalnya Allah bertanya seperti ini ya. Kalau orang itu bertaubat, nah kenapa kita masih membencinya? Kenapa coba? Allah saja mau memaafkannya. Nah kalau Allah bertanya seperti itu bagaimana? Nah, coba kita mau jawab apa kalau Allah bertanya seperti itu? Ingin menjadi saingannya. Nah kalau misalnya ada yang menjawab, karena apa? Karena aku ingin menegakkan agamamu ya Rob. Misalnya dia yang jawab seperti itu. Ya. Maka Allah akan menjawab. Aku itu tidak butuh. Allah itu tidak butuh. Jadi manusia itu kebanyakan itu cuma sibuk mengurusi urusan orang lain. Ya. Padahal semua urusan zahir dan batin itu sudah beres, sudah Allah atur. Urusan zahir batin itu sudah Allah atur, sudah beres. Nah, yang nggak beres itu ya urusan jiwa kita. Urusan jiwa kita sendiri itu yang belum beres. Nah, rizki itu sudah diatur, sudah beres. Jodoh itu sudah diatur, sudah beres. Nah, anak itu juga sudah diatur, sudah beres. Nah, semua hal itu sudah diatur sama Allah, sudah beres. Nah, tapi jiwa kita ini, ruhaniyah kita ini yang belum beres. Itu yang harus kita urusi, bukan mengurusi urusan orang lain. Nah, itu yang harus kita beresin. Nah, orang-orang yang suka mengurusi urusan orang lain itu, tapi tidak mau membereskan jiwanya, ruhaniyahnya, maka orang-orang yang seperti inilah yang jauh dari kata hamba Allah. Orang-orang yang seperti itu jauh dari kata hamba Allah. Mereka itu selalu berharap kepada Allah dengan penuh syukur dan pujian, meski apapun yang mereka cita-citakan tidak tersampaikan. Nah, andaipun apa yang mereka inginkan terjadi, mereka tidak juga bahagia dengan berlebih-lebihan. Itu kalau hamba Allah yang sebenarnya. Mereka selalu berharap kepada Allah dengan penuh syukur dan pujian, meski apapun yang mereka cita-citakan itu tidak tersampaikan. Nah, andaipun apa yang mereka inginkan itu terjadi, maka mereka itu tidak juga bahagia dengan berlebihan. Nah, sebab mereka itu tahu kalau semuanya itu adalah hanya gambaran palsu. Gambaran dari kepalsuan. Hanya ujian.
apapun yang ada di dunia ini, semuanya itu hanya fata morgana. Nah, makanya para sufi itu mengatakan dunia ini fana. Maka fanalah kamu agar engkau tahu yang sesungguhnya. Di dalam kitab Jawahirul Ma'ani dikatakan, mereka yang sampai kepada makom muhadoroh, maka Allah membukakan kefanaan baginya, padanya. Tapi kita ini kan masih dibatasi. Kita ini masih dibatasi. Nah, jadi kita ini seakan-akan ilmu itu diberikan sesuai dengan kadarnya. Itu seakan-akan ilmu itu diberikan sesuai dengan kadarnya. Padahal itu enggak. Nah, jadi bukan kita yang mengetahui kadarnya. Misalnya kita membagikan ilmu, kalau misalnya orang yang dibagikan itu paham, berarti itu Allah yang udah menentuin kadarnya itu segitu. Seperti itu. Nah, banyak ulama-ulama itu ketika memberikan ilmu, itu menakar-nakar. Nah, seakan-akan paham bahwa kadar keilmuannya dia itu tahu. Seakan-akan dia itu tahu kadar keilmuan manusia. Padahal Allah lah yang memberikan kadar keilmuan kepada hambanya. Nah, kita sebagai orang yang alim, sebagai ulama, misalnya kita jadi ulama, ya sampaikanlah. Sampaikan apa adanya. Jika ada kesalahan, kita maklumi. Sehingga kita mampu untuk memaafkan. Kalau misalnya kita itu dalam seorang ulama itu keras dalam mendidik, dalam membimbing. Nah, bagaimana itu dengan murid-murid? Dan bagaimana dengan murid-muridnya itu berjalan kepada Allah? Nah, itulah yang banyak terjadi di zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini banyak yang seperti itu. Sehingga manusia itu terus terlunta-lunta dalam kelalaian kepada Allah. Nah, makanya itulah pentingnya duduk di hadapan guru mursyid yang kamil. Nah, bersyukur kita itu punya guru-guru yang terus membimbing kita dengan rahmat dan kasih sayang, terus membimbing terus membagi sir, anwar dan asrornya yang ada di dalam batinnya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani yang tersambung kepada Rasulullah dan sampai kepada Allah. Orang-orang yang mengenal Allah itu takutnya tidak berlebihan. Tidak seperti mereka yang berjalan dengan keinginannya, syahwat nafsunya, yang mana mereka takut ketika melakukan kesalahan. Tapi orang-orang yang mengenal Allah, mereka tetap takut kepada Allah meski kesalahan itu tidak terjadi. Yaitu dengan terus memuji dan bersyukur atas setiap rahmat, ampunan yang mereka rasakan di setiap hembusan nafasnya. Nah, inilah orang-orang yang beriman. Sifat rojak dan khauf mereka itu tidaklah goyah, tidak goncang sedikit pun, meski mereka berhasil ataupun gagal dalam kehidupan. Sebab takwa bagi mereka penyaksian atas rahmat Allah yang maha mulia. Dan ketika mereka ditakdirkan melakukan maksiat, maka mereka akan cepat bertaubat.
sebagai bentuk penyaksian atas rahmat Allah yang Maha Mengampuni. Syekh Ahmad Tijani berkata, bila engkau hidup dalam kesengsaraan, maka katakanlah pada dirimu, untuk inilah aku diciptakan. Katakan seperti itu. Kalau misalnya hidup kita itu dalam kesengsaraan. Itu nasihat Syekh Ahmad. Jadi manusia itu Allah ciptakan itu bukan untuk dunia. Bukan untuk dirimu, tapi untuk diriku. Itu kata Allah. Manusia itu diciptakan bukan untuk dunia, bukan untuk dirinya, tapi untuk diriku. Itu kata Allah. Manusia itu diciptakan untuk Allah. Tapi kita ini kan terlalu sibuk pada yang di luar diri kita. Sibuk pada yang di luar diri kita. Sibuk dengan syahwat nafsu kita. Sibuk dengan duniawi kita. Kita ini masih sibuk kepada selain Allah. Makanya penting duduk di majelis agar kita diingatkan, agar kita dinasehati, agar kita terus dibimbing sehingga ruhaniyah kita terus berjalan dengan penuh keistiqomahan sampai kita pada hadarat Allah Subhanahu wa taala. Namun betapa tebal kekotoran hati kita ini sehingga kita itu sulit sekali menerima kebenaran dalam kehidupan ini. Sulit sekali kita itu menerima kebenaran. Oleh sebab itu syariat turun agar kita mempelajarinya bagi diri kita. Dan hakikat juga turun agar kita itu bisa mengamalkan dengan baik apa-apa yang telah kita pelajari. Jadi syariat turun itu agar kita mempelajarinya dengan baik untuk diri kita. Nah, hakikat turun itu untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari tadi. Jadi kita belajar syariat itu untuk mendidik diri kita, bukan untuk menilai atau menghakimi orang lain. Nah, kita belajar syariat itu untuk mendidik diri kita sendiri. Bukan menilai orang lain, bukan menghakimi orang lain. Dan hakikat itu untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari tadi. Nah, kalian belajar sholat. Kalian berniat. Nah, niat itu kan letaknya di hati. Nah, bagaimana engkau bisa sampai pada makom niat itu sendiri? Nah, ini kan hakikat. Ini kan hakikat. Kalau kita mau sholat, itu kan niat. Nah, untuk sampai kepada makom niat, itu bagaimana? Itu kan ini kan secara hakikat. Nah, jadi tidak mungkin syariat dan hakikat itu dipisahkan. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin yang namanya hakikat itu keluar dari syariat. Itu nggak mungkin. Nah, makanya Syekh Ahmad Tijani itu berkata, perkara-perkara apapun dari thariqahku, maka timbanglah dengan syariat. Bila ada yang keluar dari syariat, maksudnya tidak sesuai ya, maka tinggalkanlah thariqahku. Maka tinggalkanlah perkara itu. Jadi nggak ada di dalam thariqah Tijaniyah ini perkara yang keluar dari syariat, nggak ada. Nggak ada.
Nggak ada sama sekali. Syariat dan hakikat itu berjalan beriringan. Nggak bisa dipisahkan. Ya contohnya tadi, berbicara ilmu umum saja ya. Contohnya kalau sholat. Nah, ketika sholat engkau niat. Nah, niat itu kan letaknya di hati. Nah, bagaimana kalian itu masuk dalam makom niat? Bagaimana coba? Niat itu kan di dalam hati. Nah, bagaimana cara kalian itu masuk ke dalam makom niat? Nah, itu kan nggak bisa dipelajari. Secara syariat itu nggak bisa. Ya, nggak bisa itu. Apakah kamu mau dimasukkan ke sini? Nggak bisa dipelajari. Nah, itu kan hakikat itu. Nah itu diwarisi loh, nggak bisa dipelajari. Cara kita masuk ke dalam makom niat itu diwarisi dari guru-guru kita. Nah, sehingga kita itu masuk dan lebur dalam makom kolbunya, sehingga kita mampu memahami apa yang namanya nawaitu, berniat di dalam hati kita. Nah ini kan ilmu hakikat, ini nggak bisa dipelajari. Jadi nggak mungkin yang namanya hakikat itu keluar dari syariat, itu nggak mungkin. Nah kenapa para ulama itu memisahkan dalam mempelajarinya, itu memisahkan? Kenapa? Ada ilmu syariat dan juga ada ilmu hakikat. Itu agar lebih mudah dalam mempelajari. Lebih mudah. Nah, banyak dari kita itu yang malas untuk mempelajari hal itu. Nah, sehingga kita itu bisanya yang nguping. Bisanya nguping saja. Ngajinya itu ngaji nguping, karena kita saking malasnya untuk mempelajari hal itu, yang ngajinya ngaji nguping. Nah, sehingga jiwa kita ini jadi sehingga jiwa kita ini enggak menghadapi yang namanya tajrib, tempaan atau ujian atau pendidikan. Sehingga manusia tidak paham apa itu hakikat dan syariat. Kalau kita ngajinya cuma nguping, tidak ditajrib, ya kita nggak akan paham apa yang namanya syariat dan hakikat. Nah, manusia itu tidak mungkin bisa memahami akhlak, sedangkan akhlak itu ilmu hakikat. Nah, oleh sebab itu para sufi dahulu itu sering berkata, siapapun itu bisa menjadi dermawan, tapi apakah dia diwarisi dengan sifat atau akhlak kedermawanan? Tunggu dulu. Itu adalah anugerah. Jadi tidak semuanya, itu adalah anugerah. Nah, tidak semua orang itu diwarisi sifat kedermawanan. Nah, sekarang kan banyak contohnya itu. Nah, contohnya saja ya, satu ya. Nah, ini misalnya ada orang berkurban. Dia kurban sapi. Sapinya berapa? 10, 20 kayak. Nah, rata-rata orang pasti selfie itu. Selfie dengan sapinya. Pada zaman sekarang itu banyak yang seperti itu. Dia berbuat ini selfie. Dia berbuat itu selfie. Selfie. Nah, dia itu memang bisa disebut dermawan. Yang tadi berkurban 10 sapi itu,
dia itu memang bisa disebut dermawan. Tapi dia tidak mewarisi akhlak kedermawanannya itu. Dia sudah berkurban, tapi dia tetap selfie dengan sapinya. Dia pamer-pamer. Nah, siapapun juga bisa bersabar. Siapapun juga bisa bersabar. Tapi juga mereka itu belum tentu diwarisi akhlak sabar. Jadi antara sabar dengan akhlak sabar itu beda. Misalnya ada orang temannya kena musibah, dia ngomong yang sabar ya, yang sabar ya, yang sabar ya. Itu. Nah giliran dia kena musibah, dibilangin kayak gitu, dia malah marah-marah. Jadi dia itu bisa sabar. Semua orang itu bisa sabar, tapi tidak semua orang memiliki akhlak sabar. Banyak orang yang bisa sabar, tapi tidak semua orang itu memiliki akhlak sabar. Banyak orang yang Kenapa itu seperti itu? Kenapa? Jargoni sih. Hah? Jargoni. Ya karena mereka itu nggak masuk dalam wilayah thoriqoh, nggak dibimbing. Ya karena dia itu belum sadar. Kalau yang di dalam thoriqoh tapi seperti itu, berarti dia itu belum sadar. Dia masih belum berjalan. Jadi tidak bisa memahami sifat dan akhlak ini kecuali dengan bimbingan para mursyid, yang mana semua amal dan ilmunya itu sudah sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ulama itu memberikan ilmu yang mana hanya bisa ditangkap dengan panca indera, itu kalau ulama. Jadi kalau ulama itu memberikan ilmu, tapi ilmu itu hanya bisa ditangkap dengan panca indera secara zahir dan batin. Jadi kalau ulama, yang namanya ulama, benar-benar ulama, itu ilmunya itu sudah sampai kepada Rasulullah. Itu baru disebut ulama. Ilmunya sudah sampai kepada Rasulullah. Dan ilmunya itu bisa ditangkap oleh panca indera manusia, zahir dan batin. Itu baru disebut ulama. Tapi kalau mursyid yang kamil adalah ulama yang menyampaikan ilmu dari Rasulullah yang mana ditangkap oleh panca indera zahir batin manusia dan juga ruhaniyahnya. Ruhaniyahnya itu berjalan di dalam ruhaniyah Rasulullah. Jadi bukan hanya ditangkap secara zahir batin saja, tapi ruhaniyahnya bisa berjalan di dalam ruhaniyah Rasulullah. Itu bedanya mursyid yang kamil dengan ulama. Itu juga ulama yang sebenar-benarnya ulama, bukan ulama abal-abal. Banyak sekarang kan banyak orang menggelari orang ini ulama, orang ini ulama, orang ini ulama. Tapi kan ulama yang bagaimana? Ulama yang sebenarnya yang seperti ini tadi itu. Sampai ilmunya itu sudah sampai pada Rasulullah. Dan ilmunya itu bisa ditangkap secara zahir dan batin. Itu baru disebut ulama. Nah, kalau yang mursyid yang kamil itu yang tadi, itu baru disebut mursyid yang kamil, yang ruhaniyahnya itu berjalan di dalam ruhaniyah Rasulullah. Nah, ulama yang kamil itulah yang bisa memberikan atau mewariskan sifat-sifat
akhlak kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya sedikit orang yang menyadari ini. Sedikit banget orang yang mau duduk di hadapan mursyid. Sedikit. Kenapa orang yang mau duduk di hadapan mursyid itu sedikit? Karena memang mursyid itulah yang menutupi dirinya agar tidak terlalu nampak kepada manusia umum. Sebenarnya bisa. Tapi memang mursyid itu yang menutupi dirinya Berarti kita pengennya kayak gitu. agar tidak terlalu nampak pada manusia umum. Bahkan di dalam kitab Jawahirul Ma'ani itu dikatakan ada yang sampai berbuat dosa hanya untuk menutupi makom mereka di hadapan orang-orang awam, orang-orang umum. Iya, tapi mereka tetap berbaur. Tapi mereka itu menutupi. Jadi agar manusia itu tidak berbondong-bondong menuju kepadanya itu. Ya. Jadi maka betapa mahalnya loh kita ini loh. Betapa mahalnya kita ini sudah bisa duduk di hadapan mursyid yang kamil. Ketika kita sudah duduk di hadapan mursyid yang kamil itu suatu hal yang sangat mahal. Mahal sekali. Karena nggak semua orang itu bisa seperti itu. Berarti kita harus berbangga. Nah, lanjut. Siapapun bisa menjadi orang yang bersyukur, tapi tidak semuanya itu diwarisi akhlak syukur. Tidak semuanya, karena itu pun juga merupakan anugerah. Jadi susah. Makanya kita itu harus tajrib, harus diuji. Karena ujian itu akan memberikan cahaya. Ujian itu akan yang namanya ujian itu akan memberikan cahaya. Nah, begitulah kemunafikan yang terjadi pada manusia sebab mereka tidak diwarisi atas sifat-sifat hakiki yang penuh akhlak di dalam kehidupannya. Nah, mereka membaca kitab. Mereka langsung mengamalkan kitabnya. Mereka langsung ngamalin secara zuhir, secara zuhir saja. Sedangkan mereka itu tidak menyelam ke dalam ruhaniyah si pengarang kitab. Misalnya si A membaca kitabnya si B. Nah, si A itu tidak menyelami ruhaniyahnya si B. Itu seperti itu. Maka terjadi kemunafikan dalam diri manusia. Nah, bagaimana caranya untuk menyelaminya? Bagaimana cara untuk menyelami ruhaniyah? Caranya ya dengan ma'rifah. Dengan ma'rifah. Karena jiwa atau jiwa ruhaniyah orang-orang yang bermarifat itu satu dengan orang-orang yang sebelumnya. Nah, makanya Allah berfirman, sesungguhnya para nabi dan rasul serta orang-orang soleh tidaklah mati. Mereka itu masuk dalam satu keadaan. Satu. Ya. Nah, betapa mahalnya itu ilmu-ilmu seperti ini. Kalau kita itu sudah duduk di depan mursyid thariqah yang kamil. Mahal sekali itu. Ya Allah. Nah, guru kita Syekh Ahmad Taufik itu mendapatkan ilham dari Allah, yaitu maro'at zat tobiat jadi roh bisana la tadhuru
min munataqatun zahirun ludika walakin syatarohu min syai'ina min ruhuka wa min kalamul akhirin. Jadi guru kita itu mendapatkan ilham. Nah, terjemahannya seperti ini. Cermin-cermin dari sifat-sifat terpuji itu bukanlah tampak dari wilayah zuhirmu. Tapi engkau akan melihat dari dua hal. Pertama dari jiwamu, kedua dari lisan orang lain. Nah, cermin-cermin dari sifat-sifat terpuji itu bukan tampak dari zohirmu, bukan, tapi dari jiwa dan dari lisan orang lain, itu baru tercermin. Nah, maksudnya adalah ciri-ciri manusia yang diwarisi sifat dan akhlak terpuji itu karena dua hal, yaitu ketika dia melihat ke dalam jiwanya, maksudnya dia itu sudah ma'rifat. Nah, yang kedua itu dari lisan orang lain, maksudnya itu dari ulama, dari hukoma, dan para mubarok. Karena mereka-mereka itu sudah mengetahui. Ulama itu orang yang berilmu, yang tahu zuhir batin. Nah, kalau hukoma itu adalah orang yang tahu zuhir batin dan mendapatkan hikmah dari zuhir batinnya itu. Nah, kalau mubarok adalah orang yang mendapatkan ilmu zohir batin, mendapatkan hikmah, tenggelam dalam ilmu-ilmu maknawiyah. Itu mubarok. Ada ulama, ada hukoma, ada mubarok. Jadi mubarok itu orang-orang yang mendapatkan ilmu zohir batin, mendapatkan hikmah, tenggelam dalam ilmu maknawiyah, dan masuk dalam hakikatul nur Muhammadiyah. Itu kalau mubarok. Ayo yok koyok. Nah, kenapa cerminnya itu bisa dilihat dari dua hal tadi itu? Dari jiwa dan dari lisan orang lain. Nah, karena ada itu orang yang saat dia dilahirkan itu sudah memiliki akhlak terpuji. Nah, tetapi meskipun dia itu tidak ma'rifat, namun tetap mereka itu akan merasakan kehampaan di dalam kehidupannya. Sebab mereka tidak menapaki jalan-jalan kenapa mereka itu diciptakan. Nah, sebenarnya itu bagus. Dari lahir dia sudah memiliki akhlak-akhlak itu, walaupun dia tidak ma'rifat ya. Itu sudah cukup bagus. Nah, itu sudah cukup bagus. Cuma mereka itu belum paham tentang perjalanannya. Betul. Nah, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka itu menghamba kepadaku. Maksudnya menghamba itu ma'rifat, mengenal Allah, itu maksudnya. Jadi bukan yang jengkang-jengking, umat-umat. Itu cuma untuk mendidik. Itu semua untuk mendidik. Kalau yang jengkang-jengking itu hanya mendidik, bukan untuk mengenal. Baru mendidik loh. Setelah mendidik nanti dia sadar. Setelah sadar baru dia bisa berjalan menuju hadrah Allah. Jadi perjalanan kita itu, perjalanan hidup kita itu sebenarnya hanya untuk mengenal Allah.
kita bekerja itu hanya untuk mengenal Allah. Kita beribadah hanya untuk mengenal Allah. Kita ngaji, kita berhaji, kita wirid, itu semua hanya untuk mengenal Allah. Jadi semua perjalanan ini hanya untuk mengenal Allah. Nah, tapi kan kita itu sadar apa enggak loh? Nah, sadar apa enggak itu kita tentang hal itu? Sadar enggak kita itu tentang perjalanan hidup ini? Kalau misalnya kita itu tidak berhadapan dengan mursyid yang kamil, kira-kira kita itu sadar apa enggak? Ya. Coba renungi baik-baik itu. Nah, bagi mereka yang tidak menyadari ini, maka Allah berfirman di dalam hadis qudsi, di dalam syarah Riyadhus Shalihin. Dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Syahrin radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh kalian dan tidak pula kepada rupa kalian, tetapi Dia melihat kepada hati kalian, jiwa kalian, rohaniah kalian itu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka jangan kalian sibuk dengan perkara duniawi, namun jangan pula kalian meninggalkannya. Untuk perkara duniawi itu jangan ditinggalkan, tapi jangan terlalu sibuk dengan hal itu. Jangan ditinggalkan, tapi jangan terlalu sibuk akan hal itu. Itu untuk perkara duniawi. Agar kalian itu bisa mengenal Allah melalui segala sifat dan asma Allah yang saling bertolak belakang. Yang mana mereka yang tidak mengenal Allah akan terus digoncang dengan sifat dan asma itu. Nah, sebagaimana firman Allah, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluhum ayyuhum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Wa huwal azizul ghafur. Dialah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang beramal solih? Maksudnya beramal soleh itu mengenal Allah. Dan Dia Maha perkasa lagi Maha pengampun. Nah, ini kan ilmu hakikat ini. Jadi mana mungkin manusia itu lepas dari ilmu hakikat? Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena di Al-Quran semuanya itu hakikat. Di Al-Quran itu semuanya hakikat. Jadi lucu kalau ada orang yang ngomong belajar hakikat itu ketinggian. Kalau ada orang yang ngomong kayak gitu itu lucu gitu loh. Ketinggian. Lucu. Nah, karena syariat dan hakikat itu nggak bisa dipisahkan. Jadi lucu kalau ada orang yang ngomong belajar syariat hakikat itu ketinggian. Nah, karena syariat dan hakikat itu tidak bisa dipisahkan. Nah, para ulama itu membuat istilah-istilah yang rumit dalam syariat dan hakikat itu agar tetap terjaga kerahasiaannya. Yaitu antara syariat dan hakikat itu kerahasiaannya itu tetap terjaga. Makanya perlu duduk bersama di hadapan guru mursyid yang kamil. Itu perlu agar kita tahu. Lanjut. Maka setiap keguncangan dalam hidup kita itu hanya agar engkau semakin sadar bahwa engkau itu belum mengenal Robmu. Jadi guncangan dalam hidup itu agar kita sadar bahwa kita itu belum mengenal siapa Rob kita.
Sehingga engkau hanya sibuk pada apa yang engkau usahakan. Nah, dan naik turunnya ibadahmu. Jadi engkau itu hanya sibuk pada apa yang engkau usahakan dan naik turunnya ibadahmu. Sedangkan Allah melihat apa yang ada di dalam dirimu. Nah, ini ada hadis riwayat Imam Al-Hakim dari Nakil bin Yashar radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, Rabb kalian yang maha suci lagi maha tinggi berfirman, wahai anak Adam, fokuslah beribadah kepadaku. Niscaya aku penuhi hatimu dengan kekayaan. Dan aku penuhi kedua tanganmu dengan rizki. Wahai anak Adam, jangan jauhi aku, sehingga aku penuhi hatimu dengan kefakiran. Dan aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Jadi barang siapa yang menjauhi Allah, maka dia akan dipenuhi dengan kefakiran. Dan kedua tangannya itu akan dipenuhi dengan kesibukan. Nah, Allah juga berfirman, maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Ini Quran surat Al-Adiyah ayat 9 dan 10. Nah, jadi apakah kamu itu tidak tahu bila engkau dibangkitkan kelak? Nah, engkau itu dibangkitkan dengan apa yang engkau bawa di alam kubur. Dan ketika engkau dibangkitkan nanti, Allah akan melahirkan apa yang ada di dalam dadamu. Apa yang ada di dalam jiwamu. Apa yang ada di dalam ruhmu. Itu akan Allah lahirkan. Masya Allah. Betapa susahnya kita itu untuk sadar. Maka betapa pentingnya itu kita itu untuk terus bertasyiatun nafs. Sangat penting. Allah juga berfirman dalam surat At-Tariq ayat 89. Sesungguhnya Allah benar-benar berkuasa untuk mengembalikan pada hari dinampakkan segala rahasia. Maksudnya yang dikembalikan itu hidup setelah mati. Jadi akan dibuka itu rahasia-rahasia orang-orang yang mengenal Allah kelak. Nah, orang-orang yang mengenal Allah itu rahasia-rahasianya itu kelak akan dibuka. Seperti itu. Semoga bermanfaat dan semoga Allah merahmati kita semua untuk menuju kepada keadaan yang baik. Sebab kita berasal dari yang maha baik dan kembali dengan yang baik kepada yang maha baik. Nah, bila engkau bisa jatuh cinta kepada orang yang baik, maka kenapa kepada Tuhan yang maha baik engkau tidak mau mencintainya? Maka jatuh cintalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima khulika wal khatimi lima sabaqna syiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.